Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Bapak kelas 6 SD Al-Kafah. Pada hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu menghitung total biaya pembelian dengan diskon bersyarat. Lihat halaman 4 buku paket kalian pelajaran informatika atau TIK. Yang pertama adalah bukalah program Excel. Kemudian buatlah tabel seperti berikut. Ikuti langkah-langkah dalam video dan sesuaikan dengan langkah-langkah yang ada di buku. Harga satuan kalian mark dulu atau ditandai seperti ini. Kemudian bagian jumlah total di match, bagian pembayaran di match supaya terlihat rapi dan indah. Sudah sesuai dengan yang di buku. Kemudian langkah ketiga, hitunglah kolom jumlah harga. Jumlah harga diperoleh dengan cara mengalihkan harga satuan dengan jumlah barang. Lihat rumusnya pada kolom yang Bapak isi dengan sama dengan. Kemudian cari barang yang akan dikalikan dengan jumlah harga. Terletak pada kolom berapa. Situ terlihat B4 kali C4. Selanjutnya tekan enter, maka selesai. Muncullah harga Rp10.000. Dan untuk mencari tahu semuanya sampai ke bawah, tinggal tarik scroll yang ada di ujung kanan bawah, maka hasilnya akan terlihat sampai ke bagian harga spidol. Oke, dipahami nak ya, supaya apa? Supaya kalian dapat mengerjakannya di rumah atau mampu mempraktekannya nanti ketika disuruh oleh guru ataupun pada pembelajaran kalian nanti di tingkat yang lebih tinggi atau SMP atau SMA. Yang keempat, hitunglah kolom diskon. Hitung dulu kolom diskonnya nak ya. Berikut syarat atau ketentuan untuk memperoleh diskon pembelian. Titik pertama, jika jumlah barang yang dibeli lebih dari atau sama dengan 4, maka akan mendapatkan diskon 2% dari jumlah harga. Titik kedua, jika jumlah barang yang dibeli kurang dari 4, pembeli tidak mendapatkan diskon. Nah, kalian tinggal memperhatikan aja caranya menggunakan fungsi. Untuk menghitung kolom diskon dengan syarat tersebut, kita dapat menggunakan fungsi logika dalam Excel. Untuk menghitung diskon pensil, klik sel E4, sel tempat diskon untuk pensil berada. Selanjutnya klik icon insert function yaitu fx. Kelihatan ya fx ya. Kemudian ikuti langkah yang ada dalam video. Silakan disimak ya nak ya. Mohon diperhatikan supaya dapat memahaminya dengan baik. Langkah-langkah ini cukup mudah nak, kalau kita mau memperhatikannya. Perhatikan dengan seksama. Pada kolom logical test, tuliskan seperti angka berikut. Ada keterangan true di sebelah kanan. Ini sengaja Bapak buat lama supaya atau lambat supaya kalian dapat memahaminya ya.
Kemudian pada kolom kedua, value it true. Jadi yang pertama C4 lebih besar atau sama dengan 4 ya nak ya. Kemudian kolom kedua itu diketikkan 2% dikali D4. Kemudian kolom yang ketiga, value if false. Jadi terdapat rumus di bagian atas nak ya. Silakan dilihat. Value if false-nya diketikkan angka 0. Langkah tersebut ada pada langkah kelima di halaman 5. Kemudian langkah ke-6 di halaman 6. Selanjutnya langkah ke-7 di halaman 6, silakan kalian perhatikan dan dibaca. Kemudian langkah ke-8 di halaman 6. Pada halaman 7 diterangkan arti dari rumus tersebut adalah sebagai berikut. Jadi keterangan dari rumus tersebut adalah sebagai berikut. Oke, sudah dapat hasilnya, diskonnya berapa? Nah, sudah kelihatan. Diskon pensil adalah 200, diskon pulpen 0, diskon penghapus 0, diskon rautan 0, diskon penggaris 136, tempat pensil diskonnya 0, spidol 0. Kemudian menghitung harga bersih. Lihat tabel halaman 7 di langkah ke-9. Kemudian langkah ke-10, setelah semua diskon alat tulis diperoleh, hitunglah kolom harga bersih untuk semua alat tulis. Rumusnya adalah jumlah harga dikurangi diskon. Contoh harganya adalah 10.000 dikurangi diskon. Tapi menulisnya dengan rumus ya. Ketikkan sama dengan D4 dikurang berapa nak? Dikurang E4. Maka hasilnya 9.800. Kemudian untuk mengetahui hasil seluruhnya, sama kayak langkah yang pertama tadi, diklik dulu bagian harga bersih pensil, maka ada di titik sebelah kanan bagian bawah, ditarik ke bawah, maka akan muncul hasilnya seperti itu. Lihat langkah 11 di halaman 7. Selanjutnya adalah hitunglah kolom jumlah total dan kembalian. Jika pembayaran sebesar 130.000, ketiklah angka 130.000 di sel F13. Ya, nah ya, di sel F13 yaitu pembayaran. Kemudian langkah ke-12, jumlah total dapat dihitung menggunakan fungsi sum atau SUM, yaitu sama dengan sum buka kurung F4 titik 2 F10 tutup kurung. Itu rumusnya. Setelah itu uang kembalian dapat dihitung dengan cara pembayaran dikurangi jumlah total, yaitu sama dengan F13 dikurang F12, lalu tekan enter. Hasil perhitungan akan tampak seperti gambar berikut. Lihat langkah ke-12 nak ya. Kita tunggu sebentar. Kita tinggal mencari atau menghitung kembaliannya, yaitu sama dengan F13 dikurang F12, maka kembaliannya adalah 15.936, yaitu 130 dikurang 114.064 rupiah. Baik, setelah selesai kita akan menyimpan file sama dengan di Microsoft Word, yaitu kita klik menu file, kemudian save as sebagai nama kalian masing-masing. Contoh.
Baik, cukup sekian materi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.